Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Pada video sebelumnya, kita telah belajar membuat soal pilihan ganda dengan template yang sudah diberikan oleh Macromedia Flash. Tapi, pada template tersebut, kita hanya bisa membuat potongan-potongan soal tanpa bisa menghitung total nilai benar salahnya. Jadi jika ada 10 soal, ya kita hanya bisa tahu soal nomor sekian yang salah, soal nomor sekian yang betul, tapi kita tidak bisa mendapatkan total nilai dari 10 soal tersebut. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat template yang sudah diberikan oleh Macromedia Flash secara keseluruhan dan bisa mendapatkan nilai total. Bagaimana videonya, bagaimana caranya, kita akan mulai. Pertama jelas dengan membuka Macromedia Flash 8 terlebih dahulu. Baik, biasanya kita memulai sebuah dokumen dengan flash dokumen yang berada di sebelah sini. Namun, kali ini kita akan membuat sebuah dokumen flash dengan cara yang berbeda, yaitu perhatikan pada create from template. Buka pada bagian more, silakan diklik bagian more. Kemudian pada bagian bawah ada tulisan slide presentation, pilih atasnya yaitu quiz. Ketika saya pilih quiz, maka akan ada 3 jenis template yang disediakan. Template pertama berwarna biru seperti ini, yang kedua masih berwarna biru tapi dengan bentuk yang lebih seperti tablet mungkin, yang terakhir bentuknya seperti ini, seperti di Windows XP. Baik, saya akan memilih quiz dengan style yang pertama. Silakan klik OK, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Saya sembunyikan bagian action frame-nya, begitu juga bagian property. Saya geser sehingga semuanya sudah berada di sebelah tengah. Sebelum kita mulai, mari kita lakukan tes movie terlebih dahulu. Nah, beginilah tampilan yang diberikan oleh Macromedia Flash 8. Pertama, di bagian depan akan ada halaman welcome. Klik the next button to continue. Ada di sebelah sini next buttonnya. Ada total 7 halaman. Ini halaman yang pertama. Halaman pertama, soal kuisnya seperti ini. Ini bentuk soal kuis mencocokkan jawaban dengan soal dalam bentuk gambar. Misalkan seperti ini. 1 saya letakkan pada 1, 2 saya letakkan kepada 2, 3 letakkan pada 3, dan 4 diletakkan pada 4. Maka ketika saya klik check answer, maka yes, that is correct. Soal nomor 2 berbentuk soal isian singkat. What is the animal has black and white stripes? Zebra ya. Maka yes, that's correct. Berikutnya object number 4 is the correct answer. Ini maksudnya ada gambar, kemudian kita disuruh memilih gambar mana yang tepat. Kita diperintahkan untuk memilih nomor 4, maka yang inilah jawabannya. Check answer, yes, that is correct. Kemudian berikutnya object number 4 is the correct answer. Ini bentuknya mirip dengan yang sebelumnya. Kita diminta untuk memilih suatu objek atau suatu gambar. Klik saja nomor 4, kemudian check the answer, yes, that is correct. Nah, kemudian ini yang akan kita buat nanti secara keseluruhan, yaitu soal pilihan ganda dalam bentuk checkbox di sini. Which is the following numbers are divisible by 3? 9, 18, dan 39. Oke, yes, that is correct. Dan yang terakhir, bentuknya adalah bentuk soal betul atau salah. Jadi mirip seperti pilihan ganda, namun hanya ada 2 pilihan. Pilihannya betul atau salah, betul atau salah, gitu. Bukan dengan checkbox, tapi dengan radio button di sini. The sky is blue, betul atau salah ya? Mungkin betul ya. Baik, kemudian bagian akhir akan muncul quiz result, total korek nilainya, yang betul jawabannya berapa, yang salah ada berapa, total skornya 100% betul. Nah, kita close.
kita hanya akan tertarik untuk membuat soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda tadi kalau tidak salah ada di soal nomor 6 atau 5. Yang ini untuk checkbox. Jadi kita tidak membutuhkan bagian 1, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5 yang kita gunakan, soal 6 tidak kita gunakan. Jadi soal nomor 6 dihapus. Soal nomor 1 dihapus. Soal nomor 2 dihapus. Cara menghapusnya adalah dengan cara klik kanan, kemudian remove frames. Klik kanan, remove frames. Kemudian lagi klik kanan, remove frames. Nah, ini bagian yang kita gunakan. Tentu bagian kuis ini, bagian pilihan ganda ini jangan di remove. Ada hal yang harus diperhatikan. Ketika menghapus frame yang dihapus adalah pada bagian layer interaction yang di sebelah sini. Jadi ada tulisan title, di bawah title ada tulisan interaction. Nah, pada layer interaction ini, frame yang tidak digunakan silahkan dihapus. Rencananya saya akan membuat 10 soal pilihan ganda. Di sini baru terdapat 1 frame untuk membuat 1 soal pilihan ganda. Jadi kalau saya ingin membuat 10 soal pilihan ganda, maka saya harus menambahkan 9 frame lagi. Untuk menambahkan frame, silahkan klik kanan, kemudian insert frame, sehingga akan muncul frame yang berbentuk persegi panjang di sebelah sini. Lakukan hal tersebut sampai 9 kali. Klik kanan, insert frame. Nah, sekarang sudah ada 10 frame yang bisa digunakan untuk membuat keyframe soal. Nah, sekarang saatnya membuat keyframe. Pada frame kedua atau soal pertama, geser ke frame berikutnya, ke frame berikutnya, kemudian klik kanan, insert keyframe. Sehingga tadi yang tidak ada lingkaran hitam, sekarang ada lingkaran hitam di bagian sini. Kita ke frame berikutnya. Di frame berikutnya ini, di frame keempat tidak ada tanda apapun, tidak ada tanda persegi panjang ataupun lingkaran. Silakan diklik, kemudian klik kanan, insert keyframe. Begitu seterusnya sampai frame yang disiapkan untuk soal nomor 10. Nah, perhatikan, sekarang di bagian layer interaction ini sudah tidak ada lagi frame yang berbentuk persegi panjang. Semua frame telah berbentuk lingkaran hitam di sebelah sini ya. Nah, sekarang kita hanya tinggal mengubah soal dari setiap keyframe yang sudah diberikan di sini. Seperti yang telah digunakan setelah dipelajari di video yang lalu. Jika ingin mengubah soal yang di bagian sini, di bagian your question will appear here, silahkan klik pada bagian multiple choice interaction, kemudian klik kanan break apart. Nah, setelah klik kanan break apart, jika ingin mengubah soal, klik pada bagian multiple choice interaction, klik di sebelah sini, ini untuk soal nomor 1, kemudian buka komponen inspektor. Jika komponen inspektor belum muncul pada layar kalian, silahkan ikuti perintah di sini. Untuk memunculkan komponen inspektor, klik on this panel, kemudian select menu Windows Komponen Inspektor. Windows, kemudian cari komponen inspektor. Ini. Atau silahkan klik tekan Alt F7
7. Baik, saya kembali untuk mengedit soal. Saya klik di bagian multiple choice interaction. Seperti kemarin, di sini ada bagian interaction ID. Ini menjadi kode dari setiap soal. Saya ubah di interaction 01. Saya ubah soalnya. Misalkan soal pertama adalah berapakah berapakah 1 ditambah 7. Saya berikan pilihan jawaban. Pada bagian A adalah 7, 8, 9, dan 10. Ini 11 lah. Tentu jawabannya adalah 8, maka saya berikan bagian centang di sini, kemudian saya hilangkan yang lainnya. Pada tutorial ini saya tidak akan mengubah bagian interaction yang berbahasa Inggris seperti yang ada di sini. Bagian feedback, klik on the checkbox, bagian evaluate, klik on the checks answer button, dan yang lainnya saya tidak akan ubah karena sudah diberikan pada video yang lalu. Jadi jika kalian ingin mengubah bahasanya menjadi bahasa yang kalian inginkan, kalian bisa mengubah di bagian sini. Tentu saja dengan jumlah percobaan yang bisa diubah sesuai yang diinginkan oleh kalian. Begitu juga pada bagian aset, pada bagian ini, bagian instance maupun jawaban bagian control button, saya juga tidak akan memberikan perubahan bahasa. Apabila ingin mengubah, nanti silahkan lakukan melalui panel yang ada di sini. Saya kembali ke bagian soal. Nah, kita sudah mengubah soal nomor 1 ini, harusnya tidak dicetak. Nomor 1 soalnya adalah berapakah 1 ditambah 7. Kita akan berpindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2 belum di break apart. Ya. Klik kanan, kemudian break apart. Ketika di break apart, maka kita akan melihat soal yang seperti awal tadi. Jangan lupa interaction ID-nya diubah. Ini soal nomor 2 jadi interaction 02. Saya tidak akan mengubah soalnya sesuai saja. Which of the following numbers are divisible by 3? Yang saya ubah pilihannya 9, 41, 18 saya ubah jadi 19, 39 saya ubah jadi 40. Nah, tentu jawabannya yang bagian atas. Kita sudah punya 2 soal. Soal nomor 3 sekarang. Soal nomor 3 begitu juga, klik kanan kemudian break apart. Kalau sudah di break apart, klik pada multiple choice interaction, nanti akan muncul soal yang sama. Ini soal nomor 3, jadi bagian interaction diubah menjadi 03. Saya buat jawaban 23. Maaf. 24, 25, 26, dan 27. Tentu jawabannya adalah tanggal 25 sesuai dengan yang ada di bagian panel di sini. Baik, kita sudah punya 3 soal. Kita beralih ke soal nomor 4. Lakukan lagi, klik kanan, kemudian break apart, kemudian pilih bagian multiple choice interaction, maka akan muncul soal yang sama lagi. Jangan lupa diubah ID-nya menjadi soal keempat, interaction 4 atau soal 4 sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, sesuai dengan keinginan kalian semua. Maka pilihannya adalah bulan 3, bulan 4,
Januari, Februari, Maret, April. Jawabannya adalah bulan keempat. Sekarang bulan keempat. Kita berpindah ke soal nomor 5. Masih lakukan hal yang sama dengan tadi, klik kanan kemudian break apart. Setelah muncul seperti ini, lepaskan selectionnya, kemudian pilih hanya bagian multiple choice interaction, maka ini akan berubah seperti biasa. Interactionnya sekarang 05, tidak saya ubah karena soal nomor 5. Saya ubah soal ini saja. Which of the following numbers are divisible by 5? Tinggal diubah, misalkan ini saya ubah jadi 20, maka jawabannya yang ini. Berikutnya berpindah ke soal nomor 6, klik kanan kemudian break apart. Setelah di break apart, pilih bagian kotak yang ini saja, diklik, kemudian multiple choice-nya akan berubah. Ubah interaction-nya menjadi 06. Which of the following numbers are divisible by 3? Manakah yang merupakan tahun kabisat? Ini soal nomor 6. Kita berpindah ke soal nomor 7. Kita berpindah ke soal nomor 8. Ada sedikit perbedaan di bagian stage-nya. Tidak masalah, abaikan dulu saat ini. Yang penting kita mengedit soal terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian break apart. Tadi soal nomor 8, berarti interaction-nya ubah menjadi 08. Soal nomor 8 saya buat seperti ini. Nama lain distribusi normal adalah distribusi, saya pilih distribusi misalkan Gauss, nama orang, Poisson, nama orang juga, eksponensial, kemudian Bernoulli, nama orang juga. Nama lain distribusi normal adalah distribusi Gauss. Kita berpindah ke soal nomor 9.
klik kanan, kemudian break apart. Sudah, kemudian klik bagian multiple choice interaction. Ini soal nomor 9. Soalnya akan saya ubah menjadi which the following number are divisible by 2. 9, 41, 18, 20, 3, 39. Jawabannya adalah yang 18. Kemudian yang terakhir adalah interaction ke 10. Jangan lupa klik kanan break apart, kemudian klik multiple choice interaction. Bagian interaction ID-nya diubah menjadi 10. Kemudian which of the following numbers are divisible by 41? Jawabannya yang ini ya. Baik, kita sudah punya 10 soal. Kita akan periksa kembali apakah jawabannya sudah betul, sudah dipilih maksudnya. Baik, semua soal sudah saya periksa. Nah, saya akan sembunyikan bagian komponen inspektornya terlebih dahulu. Perhatikan bahwa kita sebenarnya memiliki banyak sekali layer, tidak hanya ada layer title dan layer interaction. Ada layer action, title, interaction, control, dan background. Ini semua akan menjadi soal kuis yang bagus templatenya apabila semua panjang framenya sama. Perhatikan pada layer interaction panjang framenya adalah 10, 11, 12. Namun yang lainnya panjang layarnya ada 7. Maka kita harus menggeser agar semua layernya panjangnya sama. Bagaimana caranya? Perhatikan. Seperti yang ada pada bagian awal tadi, di sini muncul simbol kotak atau persegi panjang. Untuk menambah panjang frame yang di bagian persegi panjang ini, cukup klik kanan di bagian antara 1 sampai 7 ini. Saya klik di sini misalkan, kemudian insert frame. Lagi lakukan hal tersebut, insert frame, klik kanan, insert frame sampai panjang framenya sama dengan pada layer interaction. Klik kanan lagi, kemudian insert frame. Saya pikir sini panjangnya sudah sama. Kita berpindah ke bagian layer title. Pada layer title antara 1 sampai antara frame 1 sampai frame 7, klik kanan kemudian insert frame. Lagi insert frame. Lagi insert frame. Lagi insert frame. Nah, sudah sama panjangnya sekarang. Bagian kontrol, klik kanan juga insert frame. Klik kanan insert frame. Klik kanan lagi insert frame lagi. Klik kanan lagi insert frame lagi. Pada bagian background begitu juga. Pilih layer background, kemudian antara frame 1 sampai frame 7, klik kanan insert frame. Klik kanan insert frame, klik kanan lagi insert frame, dan klik kanan lagi insert frame. Inilah cara manual untuk mengubah panjang suatu frame. Kita akan lakukan tes movie. Pause.
Nah, kita sudah melakukan tes movie, ada 10 soal, kemudian di bagian result ini akan muncul total korek 10. Ada 10 soal, kita kerjakan keseluruhannya betul, maka muncul total koreknya adalah 10. Total incorrect menunjukkan jumlah yang salah, ada 0. Total skor 100%, artinya soal berhasil dikerjakan keseluruhan dengan benar. Nilainya adalah 100. Nah, perhatikan, kita tutup dulu. Pada bagian multiple choice interaction tadi, kita buka komponen inspektor, soal nomor 1 misalkan, kemudian multiple choice interaction pada soal nomor 1, interaction 1, berapakah 1 tambah 7? Jawabannya 8. Tadi nilainya adalah 100%. Semua terjawab dengan benar. Total skornya juga adalah 10, total yang betul adalah 10. Itu karena bobot yang diberikan bagian weighting adalah 1. Coba kalau ini kita ubah menjadi misalkan 11 saja. Kita ubah menjadi 11. Nah, kalau sudah, kita sembunyikan lagi komponen inspektor, kemudian kita lakukan tes movie sekali lagi. Perhatikan, nomor 1 ini kita set agar bobotnya adalah 11. Artinya soal nomor 1 ketika dijawab betul nilainya adalah 11. Sedangkan soal yang lain disetting nilainya 1 karena kita tidak melakukan perubahan apapun. Perhatikan, berapakah 1 ditambah 7? Nilainya 8. Check answer, kemudian next. Selanjutnya, nah perhatikan, soal yang kita buat hanya ada 10 soal, namun total koreknya di sini menjadi 20. Itu karena bobot yang diberikan pada soal nomor 1 adalah 11, kemudian 9 soal berikutnya bobot soalnya adalah 1. 11 ditambah 9 kali 1, 11 ditambah 9 hasilnya 20. Ini kenapa skornya 20 padahal total soalnya hanya ada 10, karena kita mengubah bobot nilai dari suatu soal. Namun persentasenya tetap 100%. Nah, ini adalah bagian utama dari membuat soal pilihan ganda dengan template yang sudah diberikan Macromedia Flash 8, template quiz. Nah, bagaimana mengubah agar menjadi lebih nyaman untuk siswa yang berbahasa Indonesia? Kembali ke bagian awal, ada tulisan welcome, kemudian klik the next button to continue ini. Silahkan klik bagian title, kemudian lepaskan tanda gembok di atasnya. Nah, akan terpilih bagian practice quiz. Ini bisa diubah menjadi yang lain, misalkan judulnya adalah soal PTS. Kemudian pada welcome kita bisa ubah tulisan welcome ini menjadi selamat datang. Kemudian saya letakkan agar berada di tengah. Kemudian klik the next button to continue. Ini juga bisa diubah. Silahkan double klik saja. Misalkan saya tidak ingin mengubah tulisan yang ada di situ, tidak ingin mengubah bahasanya, saya ingin mengubah bentuknya. Misalkan saya tinggal ganti bentuk hurufnya. Misalkan saya mau membuat menjadi Bookman Old Style seperti ini misalkan. Kalau sudah, saya ingin meletakkannya agar tepat di tengah gini. Nah, sekarang tampilan awalnya sudah berbahasa Indonesia. Ketika di tes movie, Ctrl Enter, maka yang muncul adalah soal PTS pada bagian atas, kemudian selamat datang,
Klik the next button to continue. Ini hanya diubah jenis fontnya, tidak diubah bahasanya. Namun kalian bisa mengubah bahasanya menjadi bahasa yang sesuai yang kalian inginkan. Ketika ditekan tombol next, bagian sini soal PTS judulnya tetap muncul, soalnya berbahasa Indonesia. Namun bagian interaksi di sini, klik on the checkbox, check answer dan yang lain-lain masih berbahasa Inggris karena kita tidak mengubah pada bagian interaksi setiap soal. Bagian di sini multiple choice interaction. Sekali lagi, jika ingin mengubah, kalian cukup buka pada bagian option pada komponen inspektor. Tentu saja ketika memilih klik multiple choice interaction, kemudian baru buka komponen inspektor. Setelah itu pada bagian option ini silahkan diubah bagian klik on the checkbox tadi ya. Bagian awal akan berubah. Ini juga semuanya. Begitu juga pada bagian aset, pada bagian button atau tombol akan bisa diubah menjadi bahasa yang sesuai yang kalian inginkan. Baik, saya pikir ini sudah selesai untuk multiple choice by template yang disediakan oleh Macromedia Flash 8. Di tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat soal isian singkat atau fill in the blank pada Macromedia Flash 8 dengan menggunakan soal quiz template yang sudah diberikan oleh Macromedia Flash 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.